Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Agung Alwanda di kelas asik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi kimia, materi yang bisa dibilang materi dasar kimia, yakni atom. Nah, penasaran dengan materi atom ini? Langsung saja kita ke kelas berikut ini. Nah, halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Masih semangat bukan? Nah, baiklah, jadi pada kesempatan kali ini saya Muhammad Agung Lawanda akan memandu kelas pada kali ini mengenai seputar tentang atom. Nah, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu dari pengertian atom ini, selanjutnya ada partikel penyusun atom, dan perkembangan atom dari mulai awal ditemukan sampai dengan atom modern seperti sekarang ini. Nah, baiklah teman-teman semua, kita langsung saja ke pengertian atom. Nah, jadi atom ini berasal dari Yunani nih, yang berarti atomos, yang mempunyai arti tidak dapat dipotong. Sesuai dengan pengertian tersebut, atom adalah suatu partikel penyusun semua benda yang berukuran sangat kecil. Dan di dalam atom tersebut juga terdapat subatom nih, yakni yang biasa kita namakan dengan partikel penyusun atom. Nah, jadi ukuran dari partikel penyusun atom ini tentunya lebih kecil lagi dari atom, karena dia yang menyusun atom ini. Nah, jadi bisa kita bayangkan nih, sulit untuk kita membayangkan seberapa kecil sih atom ini. Bahkan, titik yang biasa kita tuliskan di akhir kalimat itu mempunyai panjang sekitar 20 juta atom. Wah, nggak kebayang sih gimana kecilnya atom. Dan pada tiap-tiap atom tersebut mempunyai inti. Nah, inti tersebut terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan atom. Nah, jadi teman-teman semua, sesuatu yang sempurna pasti ada proses di dalamnya untuk mencapai kesempurnaan itu. Nah, sama halnya dengan atom nih. Atom yang kita lihat sekarang, atom modern, atom yang bisa kita bilang sempurna, pasti ada proses di dalamnya untuk mencapai itu semua. Banyak teori-teori di dalam prosesnya. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan pendapatnya tentang atom tersebut sebelum atom itu disempurnakan. Nah, jadi siapa-siapa saja ilmuwan tersebut dan apa-apa saja sih teori yang mereka kemukakan. Nah, jadi yang pertama itu ada John Dalton nih. John Dalton itu ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga tahun 1808. Hipotesis yang digambarkan oleh Dalton tersebut dengan model atom sebagai bola pejal. Tahu kan bola pejal gimana? Nah, bola pejal itu seperti bola tolak peluru. Nah, mungkin kalian bisa lihat gambarnya di sebelah. Nah, jadi sayangnya teori Dalton tersebut tidak dapat menjelaskan bagaimana sih atom sebagai bola pejal dapat mengantarkan arus listrik. Nah, itu tidak bisa dijelaskan oleh Dalton. Ia tidak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Dan teori Dalton ini dianut hingga ratusan tahun. Kemudian hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Pada abad ke-20, J.J. Thomson menggambarkan atom sebagai bola roti dengan taburan kismis. Nah, gambarnya mungkin bisa kalian lihat di sebelah. Nah, bola itu bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan nih adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan Democritus dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Sayangnya, model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Nah, kemudian ada Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa nih dalam perkembangan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya.
Nah, pasti kalian sudah tidak asing lah. Pasti kalian sudah pernah melihat gimana sih bentuk tata surya itu. Nah, jadi kata Ernest Rutherford nih, atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Jadi inti atom tersebut bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Nah, jadi model ini nih persis nih seperti menjelaskan bagaimana planet mengelilingi matahari. Namun, atom Rutherford ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, jadi baru sampai ilmuwan ketiga kalian sudah mendapat kesimpulan kan bahwa setiap penemuan dari ilmuwan itu pasti ada kekurangannya, masih bisa dipatahkan oleh ilmuwan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada model atom Bohr nih yang menunjukkan bahwa atom itu terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Namun, model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman itu adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Erwin menjelaskan partikel itu tidak hanya bergelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kebolehan saja. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan, yang dapat ditentukan oleh kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Mengenal atom, awan elektron di sekitar ini menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Nah, jadi kumpulan beberapa subkulit ini akan membentuk kulit nih. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit. Dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Dan model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut sebagai model atom atau model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Nah, selanjutnya yakni partikel penyusun atom. Apa-apa saja sih partikel penyusun atom ini? Nah, mungkin sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama yaitu elektron, neutron, dan proton. So, what is the meaning of proton, neutron, dan elektron? And first, elektron. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif. Ingat ya, kata kuncinya, elektron itu negatif. Dan umumnya ditulis sebagai elektron. Tidak memiliki komponen dasar ataupun substruktur apapun yang diketahui, sehingga ia dipercayai sebagai partikel elementer. Elektron ini memiliki massa sekitar 1/1836 massa proton. Nah, selanjutnya proton. Proton adalah partikel subatomik dengan muatan positif. Kalau elektron negatif, so proton positif. Nah, itu kata kunci yang harus diingat. Dengan muatan positif sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb dan massa sekitar 1836 kali massa elektron gitu. Yang ketiga ada neutron. Neutron ini dia partikel subatomik yang tidak bermuatan, berarti netral. Elektron positif, proton elektron negatif, proton positif, dan neutron netral. Dan memiliki massa sedikit lebih berat dari proton.
Baiklah teman-teman semua, mungkin hanya inilah materi yang dapat saya sampaikan, dan semoga materi ini bisa kalian pelajari lebih dalam lagi dengan mencari sumber-sumber lainnya, karena kita sekarang ini sudah memasuki era digital dan kita mudah mendapatkan informasi apapun di internet. So, mari kita produktif, mari kita efisien dalam memanfaatkan waktu. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kelas berikutnya dengan materi-materi yang lain. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.